Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM A11122146. Saya Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik bahasa, isu-isu bahasa, dan teori-teori bahasa. Adapun pengertian bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Bahasa juga merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan suatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara. Adapun karakter dalam bahasa yang pertama ada arbiter. Arbiter adalah hubungan lambang dengan yang dilambangkan, tidak bersifat mutlak, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan. Yang kedua ada produktif. Produktif berarti walaupun jumlah unsur terbatas, tetapi dapat dibuat satuan ujaran yang hampir tak terbatas. Yang ketiga ada dinamis, berarti tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Mungkin saja tiba-tiba terdapat kosakata baru yang muncul, bahkan kosakata lama akan terlupakan. Adapun yang keempat yaitu beragam, berarti meski mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, tetapi mempunyai keberagaman yang diakibatkan oleh penutur yang heterogen. Adapun isu-isu dalam bahasa. Isu bahasa adalah kabar atau masalah yang belum terbukti faktanya, seperti rumor, gosip yang kemudian dapat mempengaruhi suatu organisasi atau lembaga. Orang yang kurang berminat pada isu kebahasaan secara tak sengaja mungkin menjaga jarak dengan anggapan bahwa perkara itu bukan urusannya, apalagi kalau dia berpendapat bahwa itu bukan bidang keahliannya. Cara pandang semacam itu sepantasnya dikikis dan digantikan dengan kesadaran baru bahwa persoalan bahasa adalah urusan semua penuturnya dengan satu kekecualian dalam arti sempit, yaitu bahwa memang ada orang yang mendalami ilmu bahasa secara akademis yang disebut linguis. Ia memiliki kepakaran pada level yang memungkinkan dirinya membantu publik merumuskan masalah beserta argumentasi dalam kritik kebahasaan. Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca di Nusantara. Pengaruh suatu manfaatnya kita nikmati ketika Republik Indonesia mendeklarasikan kedaulatan sebagai negara kesatuan. Tak ada kesulitan besar untuk memutuskan bahasa nasional kala itu, bagaikan keajaiban sejarah. Pada zaman modern, bahkan sampai sekarang, bahasa Inggris merupakan lingua franca pada cakupan global. Keuntungan bangsa Anglo-Saxon termaksud Amerika dari keunggulan bahasa, bukan sekedar prestasi identitas nasional dan kebudayaan, tetapi juga hegemoni ekonomi dan politik. Satu dekade awal Orde Baru, Amerika berusaha melakukan penetrasi budaya melalui buku saku atau paperback yang dijual murah di Indonesia, namun gagal lantaran kendala bahasa. Berikut ada 4 teori belajar bahasa. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori belajar ini adalah teori belajar yang menjelaskan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar disebabkan adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Contohnya, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun peserta didik, maka ia akan segera memperbaikinya. Yang kedua ada teori kognitif. Teori ini adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya.
Contohnya yaitu guru bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan dan meminta siswa untuk berpendapat kembali. Ada juga teori konstruktivisme. Teori ini adalah teori yang mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan juga minatnya. Contohnya yaitu memancing pengetahuan pada siswa dengan memberikan pertanyaan terkait konsep pembelajaran yang sedang dibahas pada kehidupan sehari-hari. Adapun yang terakhir adalah teori humanistik. Teori ini adalah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajarnya, bukan pada hasil belajarnya. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Contohnya yaitu memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham mengenai materi yang telah diberikan oleh guru. Baik, itulah tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang karakter bahasa dan isu-isu bahasa maupun teori-teori belajar bahasa. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.